Shalom, shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Haleluya. Sungguh saudara, Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita sama-sama merasakan betapa indahnya kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu Tuhan. Berkat melihat
menyembah kami kepada Engkau Tuhan. Kuduskanlah hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang sepakat dengan saya? Kalau Tuhan Yesus itu luar biasa. Pasti sepakat dengan saya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah hanya kepada Tuhan. Selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Dia yang berkuasa di atas bumi maupun di surga. Dialah Yesus. Haleluya. Kuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Kuatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia tertama
tinggal, namanya berkuasa. Membela dan kuatnya, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa tuh. Untuk saya. Beberapa waktu yang lalu saudara, keluarga kami mengalami, keluarga saya, Daniel dan juga anak saya, keluarga inti kecil ya, keluarga baru, mengalami sebuah masalah yang menurut kami itu sangat besar. Sampai kami gak berani cerita sama orang-orang, bahkan kakak rohani kami gak berani cerita. Dalam pikiran saya gak mungkin mereka bisa bantu. Tapi ternyata waktu itu sebetulnya saya gak berani juga cerita sama suami. Itu sebetulnya masalah saya. Tapi ketika saya membuka diri, saya bercerita dengan suami saya, Tuhan Yesus mulai menjawab sedikit demi sedikit. Lalu kami saling ngobrol, gak apa-apa coba kita cerita sama kakak rohani kita. Akhirnya kami cerita, kami berdoa dan ternyata Tuhan kasih jalan. Kasih jalan dan 1 minggu yang lalu Tuhan bukakan jalan itu buat kami lebar-lebar dan semua masalah sudah selesai. Tuhan Yesus baik buat saya, buat keluarga saya. Masalah yang buat kami itu besar sekali, gak ada jalan keluar, Tuhan Yesus sudah bukakan lebar-lebar buat kami. Kalau saudara punya masalah, saya selalu ingat kata Kak Roslin waktu kami mau nikah. Jalan keluarnya dan jawabannya adalah firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus setia kepada saya dan pastinya kepada saudara juga. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mencari wajah-Mu Tuhan dan kami pasti temukan kasih. Cari wajah-Mu Yesus, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan.
dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
setia. Engkau Tuhan penolong kami. Engkau Tuhan luar biasa. Engkau Yesus yang berjanji, Kau Yesus yang menepati setiap beban kami. Sudah Kau angkat. Glory, haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang bisa diandalkan. Apapun yang kau alami hari ini, andalkan Tuhan Yesus. Percaya sama Dia sungguh-sungguh. Kau Tuhan yang selalu kuandalkan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya di saat aku tidak berdaya. Sudah tidak punya kemampuan. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Di saat ajaib telah dikerjakan. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan yang bisa kuandalkan. Haleluya. Kau Tuhan yang jadi andalan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jangan andalkan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dari hati. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat bagi setiap engkau datang. Aku percaya Tuhan, Tuhanku dahsyat. Tuhan tidak tutup mata. Kasih karunia. Aku percaya aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, yang percaya ada mujizat katakan amin. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Gloria. Terima kasih Tuhan, Kau yang beracara di tempat ini Tuhan. Ini waktunya Engkau Tuhan berbicara kepada setiap kami. Katakan Tuhan apa yang Kau inginkan untuk setiap hidup kami Tuhan. Katakan Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Yesus, kuduskanlah setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami mau dengar. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat.
Kita punya Tuhan Allah yang hidup. Kita punya Allah yang sungguh-sungguh ada. Dia bukan dongeng, bukan cerita karangan manusia, bukan. Tuhan Allah kita bukan produk hasil khayalan manusia. Tetapi memang dia sungguh nyata. Dia nyata bagimu, dia nyata bagiku. Amin. Pertolongannya juga nyata. Maka kita pun perlu bersikap yang nyata terhadap Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Timotius 4. Ayat 7 sampai 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Di sini ada dua hal yang ditampilkan. Yang satu takhayul, dongeng, legenda, mitos, apalagi istilahnya. Ya. Segala sesuatu yang pada dasarnya bisa dibilang itu omong kosong. Yang satu lagi ada ibadah. Yang mana yang merupakan kenyataan bagi hidup kita. Saudara, seringkali Tuhan itu bagi manusia terasa kurang nyata. Ya. Bahkan orang-orang yang mengaku orang beriman sering lebih menganggap hal-hal yang lain lebih nyata. Kalau orang dulu suka ya, mak-mak engkong-engkong zaman dulu, ya, mbah-mbah zaman dulu sering punya apa itu? Mitos-mitos gitu ya. Macam-macam katanya apa? Nanti kalau ada kupu-kupu masuk rumah, oh sebentar lagi ada tamu datang. Kalau itu masih mending. Yang lebih susah lagi, nanti ada burung gagak datang. Wah, sak kampung keluar bawa sapu. Diusir burungnya. Kenapa? Nanti kalau burung gagaknya hinggap di rumah, nanti ada yang mati. Emangnya itu burung gagak pencabut nyawa atau apa? Ya, banyak hal seperti itu yang kadang-kadang lebih ditakuti daripada Tuhan. Lebih dianggap serius daripada Tuhan. Betul enggak? Ada loh. Sampai sekarang saya tahu ada orang yang begitu. Percaya Tuhan katanya. Iya tapi katanya itu begini loh. Jangan dilanggar. Nanti kita celaka. Kalau mau lewat perjalanan jauh keluar kota melewati daerah yang kiri kanan masih gelap, masih hutan belantara gitu ya. Nanti harus mengucapkan apa gitu. Permisi, permisi sama siapa? Kalau enggak nanti kita celaka. Loh, katanya percaya Tuhan. Ya tapi katanya begitu. Loh, kok banyak tapinya ya? Seringkali seperti itu. Yang lain lagi, nah kalau ini kayaknya lebih berat lagi. Seringkali kenyataan hidup yang berat
terasa lebih nyata daripada Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan. Itu sering terjadi. Masalahku kok gak selesai-selesai sih, kok gak ada jalan keluar sih. Jangan-jangan Tuhan gak ada ini. Kata firman Tuhan, bekerja harus jujur. Aku sudah bekerja jujur tapi kok gak untung-untung malah rugi terus. Ya sudah, aku curang saja gak apa-apa. Orang-orang di dunia ini semua juga begitu. Gak apa-apalah. Loh jangan harapkan Tuhan. Loh ya aku sudah berdoa tapi belum ditolong ya. Lah besok butuh makan ya. Beras habis. Gimana? Manakah yang lebih nyata bagi kita? Kalau iman kita kepada Tuhan tidak nyata, aduh, sia-sia dong. Kalau kita baca ayat 9 sampai 10 berkata begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya. Kalau kita masih bilang percaya Tuhan Yesus, tapi banyak sekali tapinya, sia-sialah jerih payah kita. Untuk apa kita repot-repot datang ke gereja? Untuk apa repot-repot kita melayani Tuhan, habis waktu, habis tenaga, habis uang. Sedangkan kita tidak percaya kepadanya. Bukankah sering itu terjadi? Hari ini mari kita belajar untuk sungguh-sungguh percaya. Memang agak sulit ya. Saya bertemu orang-orang yang bilang susah percaya Tuhan itu. Bukan sesuatu yang mudah untuk percaya. Karena ya coba Tuhannya mana? Tuhan tidak terlihat. Tuhan tidak terlihat maka kalau berdoa serasa seperti sedang berbicara sendiri. Tuhan menjawabkah? Mana jawabannya Tuhan? Kok aku gak mendengar ya? Sudah buka telinga lebar-lebar. Saudara punya HP semua ya? Bawa HP? Coba lihat sinyalnya dapat berapa garis? Di HP saya, full. Full sinyalnya. Saudara bisa lihat sinyalnya enggak sih? Sinyal yang ditangkap HP kita ada di mana? Mana? Coba tunjukkan ke saya, mana sinyalnya? Ada enggak? Bingung kan? Di mana sinyalnya? Di udara sekitar kita ini penuh dengan sinyal ya, gelombang radio banyak di udara kita ini. Kita bersentuhan dengan gelombang-gelombang itu, tapi bisa dilihat enggak? Enggak. Bisa dirasakan? Sebentar. Kayaknya di sini. Ini. Gitu, bisa? Rasanya dipegang kayak apa? Keras. Kayak batu gitu. Enggak bisa, saudara. Enggak bisa dipegang, enggak bisa dirasakan. Tapi ada. Kita bisa lihat tandanya di HP. Karena HP kita bisa menangkap. Yang bisa merasakan HP-nya, kita nggak bisa. Demikian juga dengan Tuhan. Apa yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Dan apa yang tidak terlihat ternyata bisa dirasakan dan bisa dilihat tandanya. Saya mau tunjukkan beberapa hal. Tandanya, jejaknya. Ya. Kita berkelana sejenak dalam sejarah.
melihat jejaknya Tuhan. Ya. Yang pertama kita lihat di Alkitab kita. Oke. Alkitab kita, silakan dilihat. Nah, oke, Alkitab. Dalam Alkitab kita itu ada apa sih? Coba dilihat, dibuka. Oke. Baca sama-sama itu. Segala. Oke. Alkitab yang saudara pegang, segala tulisan di dalamnya adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Dari Allah sendiri. Loh kok bisa? Yang nulis loh ada Musa, ada Daud, Salomo, Yeremia, Yesaya, Hagai, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Zakaria, siapa lagi? Banyak. Penulisnya banyak. Tapi coba kita lihat isi dari Alkitab kita. Kalau kita ringkas ya, kita ambil poin-poin pentingnya isi Alkitab kita. Yang pertama Allah menciptakan manusia. Di mana? Di bumi. Ya. Kita nggak diciptakan jadi makhluk gentayangan. Ada tempatnya. Ada tempat kita berpijak. Oke. Kemudian manusia berdosa. Manusia berdosa maka manusia mendapatkan maut. Tetapi Allah menjanjikan penebusan. Ya. Klik. Nah, Allah menjanjikan penebusan, bagaimana caranya? Ada nanti yang akan menebus. Maka Allah mempersiapkannya. Kita lihat di Kejadian 12, Allah memanggil Abraham, bapak orang percaya. Dari Abraham muncul keturunannya, Ishak, Yakub, lalu jadi 12 suku Israel. Dan dari 12 suku Israel ini kemudian muncullah Yesus. Ya, Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Dan Tuhan Yesuslah yang menebus. Klop enggak? Jaraknya ribuan tahun. Dari Allah menjanjikan sampai Tuhan Yesus menebus. Kalau dari jarak penulisannya, Musa menuliskan kitab Kejadian sampai waktu Tuhan Yesus datang itu sekitar 2000 tahun. Oh, panjang. Kok nyambung ceritanya ya? Setelah Tuhan Yesus menebus, maka manusia diampuni. Lalu manusia mendapatkan hidup kekal di bumi yang baru. Dikembalikan seperti keadaannya semula. Ceritanya nyambung gak? Nyambung ya. Kita lihat data-data tentang Alkitab kita yang isinya nyambung ini. Oke. Ditulisnya mulai kapan? Ditulis mulai 4000 tahun yang lalu kurang lebih. Musa menuliskan 5 kitab pertama. Oh, belum ada yang lahir kan waktu itu ya. Terakhir ditulis, ya, kitab yang terakhir, kitab Wahyu, ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Jadi jaraknya sekitar 2000 tahun lebih. Lama sekali. Ditulis oleh banyak orang. Coba, seumpama ya. Wah, Kak Roslin menuliskan 1 paragraf cerita. 1 paragraf saja. Kemudian disambung. Frankie nulis, lanjutkan 1 paragraf lagi. Lalu Irna 1 lagi, Sinta 1 lagi. Terus keliling 1 ruangan ini. Coba bayangkan kira-kira di akhir nanti kalau kemudian dibaca ceritanya kayak apa? Morat marit. Iya kan? Gak karuan itu cerita pasti. Yang nulis gini banyaknya orang. Itu dalam kurun waktu yang masih singkat.
Ini kurun waktunya sekian lama. Penulisnya banyak. Kok nyambung? Nah. Lalu emang ada buktinya Alkitab ini memang dari dulu begitu. Ini gambar ini. Ini hasil penemuan para arkeolog. Ini temuan tulisan ayat Alkitab tertua yang ada sekarang. Dari sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Ini lempengan perak. Jadi perak tipis yang kemudian digulung. Setelah dibuka ternyata dalamnya ada tulisan ayat firman Tuhan. Dan ayatnya persis sama seperti yang ada di Alkitab. Persis. Yang lebih mudah sedikit ada lagi, ini gulungan kitab Yesaya. Ditulis di lembaran kulit. Ada 17 lembar yang digabung-gabung jadi satu gulungan kitab Yesaya lengkap. Ini salah satu temuan kitab yang paling utuh dari tahun 300 sebelum Masehi. Ini saya tampilkan satu, temannya ada banyak. Dari gua di Qumran di Israel sana. Ya, di dekat Laut Mati. Yang lebih mudah lagi, nah ini udah jadi kayak buku ya, udah kayak Alkitab kita ya. Ini Kodeks Vatikan. Ya, jadi ini ditemukan 300 dari tahun 350 Masehi, ya. Sudah tua. Dan Alkitab yang berikutnya kita lihat yang di HP kita masing-masing. Isinya enggak berubah, isinya sama. Masih ada, bisa kita baca. Ajaib kan Alkitab kita? Kalau bukan Tuhan yang berkarya, mana bisa seperti ini? Mana bisa? Temuan tulisan kuno yang lain ada banyak, tapi tidak berlanjut. Ya, putus sejarahnya. Tapi Alkitab kita enggak pernah putus sejarahnya. Kemudian di mana lagi kita bisa melihat jejaknya Tuhan? Dalam sejarah. Ya. Kita lihat apa yang ada di dalam sejarah. Jadi sejarah itu bisa membuktikan apa yang tertulis di Alkitab itu betul-betul ada, bukan bohongan, ya. Dan dalam sejarah kita melihat sebuah pergerakan besar dari umat Tuhan, dari gereja. Kita lihat bukti sejarah yang pertama. Ini fenomenal ini. Mungkin gak banyak yang tahu, tapi yang belajar hukum mestinya tahu. Ini silinder Kores Agung. Dia silinder dari tanah liat, ada ukiran huruf-hurufnya. Ternyata itu sebuah catatan dari zaman Raja Kores. Kenal Raja Kores? Di Alkitab ada? Ada. Zamannya Zerubabel yang mengizinkan untuk pulang kembali dan membangun kembali Yerusalem, membangun kembali Bait Allah ini. Dan apa pentingnya silinder ini? Selain di situ ada nama Kores, di situ tercatat perintah, ya, dekret dari Kores. Semua bangsa tawanan diperbolehkan kembali ke tempat asalnya masing-masing dan membangun tempat ibadahnya masing-masing. Jelas tertulis ada. Dan saudara tahu enggak? Diperkirakan piagam kemerdekaannya Amerika itu disusun salah satunya berdasarkan tulisan ini. Karena apa? Di rak buku penulis piagam kemerdekaannya Amerika ditemukan salinan dari tulisan ini. Tulisan yang fenomenal, yang bersejarah.
yang cocok dengan Alkitab kita. Masih ada banyak bukti arkeologi yang lain. Yang lebih muda usianya, kita lihat ini fotonya, lukisan. Nggak tahu aslinya mukanya apakah betul seperti itu. Orang yang namanya Flavius Josephus. Dia sejarawan Yahudi. Ya, dari sekitar abad pertama Masehi. Sekitar abad pertama atau abad kedua. Dia penulis sejarah yang katanya sih agak lebay nulisnya. Tapi semua ahli sejarah dan ahli arkeologi berkata tulisannya cocok dengan kenyataan. Bukti-buktinya ada, nyata. Semua yang dituliskan oleh dia terbukti ada. Dan dia ini bukan orang Kristen. Ya, bukan orang Kristen. Tetapi dia mencatat tentang adanya seorang yang disebut Mesias. Yang disebut Kristus. Yaitu Yesus. Yang dia tulis ketika dia menulis itu pengikutnya masih ada. Yesus yang katanya mati kemudian bangkit. Dan sampai sekarang para pengikutnya masih ada. Dia menuliskan demikian. Sejarah mencatat tentang Tuhan Yesus. Nah, lalu ada lagi. Wah, ini menarik. Ini sesuatu yang buat saya sangat menarik. Di dalam Kisah Para Rasul dicatat bagaimana Paulus memberitakan Injil sampai ke Athena. Paulus memberitakan Injil sampai di sana, kemudian dia melihat ada altar yang ada tulisannya Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus berkata kepada orang-orang di sana, ini Allah yang tidak kamu kenal, dialah yang kuberitakan kepada kamu. Dan lewat itu Injil diberitakan. Altarnya ada ditemukan, tuh gambarnya ada. Dan yang unik, ada cerita di balik altar ini. Kenapa kok sampai ada altar untuk Allah yang tidak dikenal? Enggak ada patungnya, hanya ada altar. Sedangkan di Athena itu konon katanya di sana pernah ada sampai 3.000 patung dewa. Saking banyaknya dewa-dewi yang dipuja di sana. Tapi yang ini enggak ada patungnya karena enggak dikenal siapa ini. Ternyata 600 tahun sebelum masa Paulus ada kejadian. Ada pandemi di sana. Bukan COVID jelas ya. Pandemi zaman itu. Penyakit yang menyerang, banyak orang yang mati. Semua dokter zaman itu sudah menyerah. Gak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka mulai berpikir ini jangan-jangan ini ada di bawah kekuasaan salah satu dewa dan kita harus mempersembahkan sesuatu. Memohon belas kasihan dari dewa itu. Tapi dewa yang mana? Enggak tahu. Maka mereka pokoknya datangi satu-satu patung dewa yang mereka punya. Mereka memohon kepada setiap dewa yang ada. Ya mirip orang sekarang ya. Yang ini ya dituruti aja, yang ini juga ya, yang ini katanya ya udah ikut aja, mana tahu nanti pokoknya salah satu bener. Nah, setelah mereka lakukan itu semua, ternyata pandeminya tidak selesai, penyakitnya tetap berdatangan, yang mati bertambah banyak, mereka bingung. Apa yang harus dilakukan? Kemudian ada seorang yang berkata, jangan-jangan ada satu dewa lain yang kita tidak tahu, kita tidak kenal. Kepada dia kita harus memohon. Ya tapi di mana dan bagaimana caranya? Enggak tahu, kita enggak kenal. Coba gini saja, kumpulkan domba-domba. Lalu dombanya disuruh puasa dulu. Dombanya lapar kan? Enggak makan. Setelah itu dombanya kita lepaskan ke padang. Oke, dilakukan.
Domba kalau lapar dilepas di padang rumput apa yang dilakukan? Ya makanlah ya, makan. Jalan ke sana, wih rumputnya sana hijau, makan di sana, makan. Tapi yang aneh, ada beberapa domba yang tidak pergi mencari makan. Hanya berjalan sebentar, kemudian dia merebahkan diri di situ. Lalu orang itu berkata, lah itu di situ tempatnya. Dan domba itu seperti seolah-olah merelakan dirinya jadi korban. Maka domba itu disembelih, dipersembahkan di situ kepada Allah yang tidak dikenal. Kok bisa loh ya? Ada kisah seperti itu, kejadian seperti itu. Dan ketika Paulus sekitar 600 tahun setelahnya memberitakan Injil di sana dan mengatakan inilah Allah yang tidak kamu kenal, inilah yang aku beritakan kepadamu. Mereka yang ingat cerita itu, mereka bisa membayangkan, oh ya, Yesus itu yang jadi domba yang dikorbankan itu. Siapa yang bisa ngatur seperti itu? Siapa kalau bukan Tuhan? Dan kemudian Injil diberitakan kemana? Para rasul memberitakan Injil enggak hanya di Yerusalem, enggak hanya di Israel. Petrus sampai ke Roma, Paulus konon kabarnya pernah sampai ke Spanyol walaupun kemudian kembali ke Roma dan mati di Roma. Andreas sampai di Rusia. Thomas sampai di India. Markus sampai di Alexandria di Mesir. Yang gerejanya masih ada sampai sekarang. Filipus sampai ke Afrika Utara, Bartolomeus sampai ke Ethiopia. Injil disebarkan kemana-mana. Coba lihat ini sebuah peta ya. Beberapa abad kemudian maka gereja tersebar dan ini ada 5 pusatnya. Ya, enggak tahu kelihatan enggak? Ya, yang di tengah pink itu Israel ya. Itu daerah Yerusalem di situ pusatnya. Kemudian yang kuning di bawah di selatan itu Alexandria di Mesir. Di utara itu ada Antioquia itu yang sekarang jadi Syria, Lebanon dan sebagainya. Yang hijau di atas itu Konstantinopel yang sekarang jadi Turki. Lalu di sebelah baratnya ada Roma. Injil tersebar. Sampai kemana? Sampai ke seluruh dunia. Sekarang bagaimana? Sudah menyebar di seluruh dunia saudara. Ada 2,4 miliar orang Kristen. Ini perkiraan. Ini perkiraan yang sudah ditulis beberapa tahun yang lalu. Sekarang berkembang lagi entah berapa. Minimal 1/3 penduduk dunia kenal nama Yesus. Yang lainnya mungkin dengar, tahu, tetapi belum percaya. Atau mungkin juga ada yang tidak tahu. Para misionari masih terus mencari, katanya masih ada, masih banyak yang belum terjangkau, yang belum mendengar Injil. Ya. Tapi yang jelas Injil terus diberitakan. Padahal memberitakan Injil itu enggak mudah saudara. Memberitakan Injil itu sukar, banyak risikonya. Risiko yang dihadapi orang Kristen di Indonesia masih bisa terbilang ringan. Dibanding yang dialami gereja-gereja zaman dulu. Risikonya besar. Mereka disiksa, dibunuh dengan kejam. Tapi kok gak habis ya? Banyak yang benci, tapi kok gak habis? Kok orang gak kapok? Kok terus memberitakan Injil? Ada apa ini? Kan gak masuk akal. Kenyataan pemberitaan Injil gak pernah terbendung. Kok bisa terus menyebar? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di baliknya. Saya tunjukkan yang terakhir, ada sebuah mujizat. Gereja ini, ada yang pernah lihat fotonya? Mungkin ini gereja di Mesir. Gereja yang sudah sangat kuno dan dia ada di dalam gua.
Bukan di gedung, tapi gua, di gunung. Gereja ini sangat terkenal dan tercatat di dalam sejarah Mesir kuno. Yang mencatat sejarahnya bukan orang Kristen. Yang mencatat adalah pemerintah Mesir yang ketika itu jelas tidak beragama Kristen, bahkan menentang kekristenan. Kenapa tercatat? Gereja ini mengalami mujizat besar. Ketika itu penguasa berkata, buktikan kalau Alkitab itu benar. Di situ tertulis katanya Tuhanmu berkata, kalau engkau beriman, gunung bisa pindah. Sekarang berdoalah supaya gunung ini pindah. Kalau berhasil, engkau tetap hidup. Kalau gagal, maka engkau mati. Atau engkau harus tinggalkan imanmu. Maka gereja berdoa, berpuasa, berhari-hari. Sampai akhirnya gunungnya pindah, saudara. Bergeser itu gunung. Dan itu dicatat. Kalau yang nyatat orang Kristen, kalau yang nyatat gereja, bisa jadi bohongan. Ya kan? Ngarang cerita supaya dipercaya, supaya heboh, cari sensasi. Enggak, saudara. Yang mencatat bukan orang Kristen. Itu jejak Tuhan yang ada di dalam sejarah. Dan dalam Alkitab yang bisa kita pegang, yang sekarang ada di HP, bisa dibawa kemana-mana. Pertanyaannya, bagi kita sekarang, senyata apakah Tuhan itu? Senyata apakah firman Tuhan itu? Seringkali kita melayani ogah-ogahan. Baca firman Tuhan ogah-ogahan. Karena apa? Kita enggak merasa ini sesuatu yang nyata. Kita menyembah Tuhan kadang mungkin enggak semangat karena kita seolah merasa Tuhan itu gimana ya, enggak terlihat gitu. Kita mau taat firman Tuhan atau mau taat keinginan hati kita sendiri, kadang dorongan hati kita terasa lebih nyata. Kalau saya pikir-pikirkan alasannya kenapa ya kok Tuhan itu terasa begitu abstrak, begitu tidak nyata. Yang pertama ya karena tidak terlihat. Ya. Lalu yang kedua, saudara, alasannya adalah karena Tuhan itu sabar. Maksudnya gimana? Tuhan itu sabar dan lemah lembut. Ketika kita berdosa, Tuhan tidak tiba-tiba langsung menyatakan diri kepada kita, lalu kita ditampar, pak. Jangankan ditampar, saudara. Kalau Tuhan datang menyatakan kemuliaannya di depan kita, mati kita. Untung Tuhan itu sabar. Tapi sering sabarnya Tuhan ini kita tanggapi seolah Tuhan gak ada. Gak apa-apa kok. Aku kali ini berdosa gak apa-apa kok. Gak ada efeknya. Ya sudah, besok lakukan lagi. Nanti lakukan lagi. Lalu yang ketiga, seringkali karena kita yang gak sabar. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong aku butuh pertolongan-Mu. Rasanya kok pertolongan Tuhan belum datang ya. Tuh, sudah pertolongan Tuhan belum datang kok ketambahan masalah kedua. Lebih berat lagi. Tambah puyeng, aduh Tuhan tolong dong. Loh kok belum dijawab ya, kok belum ada pertolongan ya. Terus kita berkata, bohongan ini Tuhan ini. Sia-sia udah, cari yang lain dah, ke Gunung Kawi dah. Karena kita gak sabar. Padahal mungkin Tuhan bilang, sebentar nak, besok. Tapi kita gak sabar. Kita tinggalkan Tuhan. Tapi ketika saya renung-renungkan ini saudara, Roh Kudus berkata di hati saya itu sebetulnya alasan semu. 3 alasan tadi Tuhan tidak terlihat. Tuhan itu terlalu sabar dan kita tidak sabar. Ya masuk akal. Tapi Tuhan bilang di hati saya itu alasan semu. Nah Tuhan alasan sesungguhnya apa?
Alasan sesungguhnya adalah kita, orang yang mengaku percaya Tuhan, percaya Yesus, punya Bapa di surga. Ada Roh Kudus di dalam kita. Kita mengaku percaya ya. Tetapi kita bersikap seolah Allah itu jauh. Ini sebetulnya alasan yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita itu menganggap Tuhan dekat, kita akan berkomunikasi dengan Dia. Seumpama ada seorang anak, dia tinggal di rumah bapaknya bersama bapaknya. Suatu saat dia menghadapi kesulitan, ya dia akan berkata kepada bapaknya, betul enggak? Karena dekat ada. Dan ketika bapaknya bilang, sebentar nak, tunggu ya, 2 minggu lagi bapak akan tolong. Mungkin anaknya, aduh udah gak sabar gimana ini pak, ada masalah ini gimana ini. Tapi dia tidak akan pernah merasa bapaknya jauh karena ada di situ. Dia sadar bapaknya ada di situ, bapaknya bilang tunggu. Dia sadar ada bapaknya di sampingnya. Kalaupun dia tidak sabar menunggu ya dia bilang, pak gimana ini, tolong cepat dong. Karena ada kesadaran, ada kedekatan. Mari kita bersikap yang benar bahwa Allah kita ada beserta kita. Mari kita mendekat kepadanya. Dia ada saudara, dia ada. Jangan pernah meragukan dia. Dia selalu ada untuk kita. Itulah yang Tuhan mau untuk kita. Entah apa yang sedang saudara alami dalam hidup ini. Mungkin hari-hari ini ada yang merasa banyak persoalan, kok belum ada pertolongan. Mungkin ada yang sudah mulai merasa enggan beribadah karena merasa gini-gini aja. Aku kok tidak merasakan apa-apa bersama Tuhan. Saudara, hari ini perbarui imanmu. Sadarilah Tuhan ada bagimu. Dan Dia mau menyatakan dirinya kepadamu. Dia mau dekat dengan engkau. Satu lagi terakhir saya mau sampaikan. Kalau mungkin saudara merasa ya katanya Tuhan mengasihi aku, betulkah? Sampai seberapakah? Dia mati disalib untuk kita. Ya, dia jadi manusia sampai rela mati disalib untuk kita. Seringkali pemahaman kita berhenti sampai di situ. Tapi saya kasih tahu saudara, lebih dari itu. Tuhan Yesus dia Allah yang maha tinggi. Okay? Dia turun ke dunia jadi manusia. Apa itu manusia? Ciptaannya. Derajatnya jauh di bawahnya. Tapi dia ambil rupa seorang manusia. Betul-betul jadi manusia, bukan jadi-jadian. Bukan bohong-bohongan. Kemudian sampai mati disalib. Dikubur. Tetapi kemudian dia bangkit. Ketika dia bangkit berarti udah selesai ya urusan? Sudah? Tuhan Yesus tanggalkan kemanusiaannya enggak? Sudah dilepas tubuh manusianya. Ditinggal gitu. Enggak loh. Sampai detik ini Tuhan Yesus, bayangkan, Tuhan Allah tetap memakai tubuh manusianya. Nanti dia datang kembali tetap bisa dikenali karena dia punya tubuh. Kita masih bisa lihat tangannya yang berlubang paku ketika kita berjumpa dengan dia. Ketika saya mikir, saya nggak habis pikir, manusia itu apa sih di hadapan Tuhan? Jauh dibandingkan Tuhan. Kok mau-maunya Tuhan yang begitu mulia mengambil rupa manusia, bukan sementara tapi selamanya. Nanti bersama kita di bumi yang baru, Tuhan Yesus tetap punya tubuh.
Kok mau ya? Sampai begitu dalamnya kasih Tuhan buat kita. Masa kita tidak menganggap dia nyata? Pengorbanannya terlalu besar saudara buat kita. Mari kita renungkan ini. Kasihnya begitu besar untuk kita. Mari saudara periksa hatimu, periksa pikiranmu. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh menganggap Tuhanmu nyata dalam hidupmu? Ataukah ada hal-hal lain yang terasa lebih nyata? Mungkin memang keadaan dunia ini membuat seolah-olah Tuhan tidak nyata. Kita bolos ibadah sepertinya ya tidak ada apa-apa. Kalau bolos kerja dapat surat peringatan. Memang gereja tidak akan memberikan surat peringatan kalau kita tidak beribadah. Tapi sesungguhnya ibadahmu lebih nyata dan lebih berdampak bagi kehidupanmu daripada segala hal yang lain. Mari saudara renungkan ini. Kalau mungkin kau merasa, ya Tuhan selama ini aku kurang menganggap kehadiran Tuhan. Bertobatlah saat ini. Karena dia mau ada bersamamu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari ambil waktu kita sembah Dia. Dia ada di sini, Dia ada bagimu. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah Dia tinggalkan engkau. Bersyukur untuk kasih-Mu Bapa. Ku bersyukur, berterima kasih atas rahmat-Mu. Haleluya, haleluya.
Engkau yang merasa kering, engkau yang kehilangan semangat dalam hidupmu. Saat ini Tuhan pulihkan engkau. Kuasa kehidupan daripada Tuhan turun atasmu. Engkau yang khawatir, Tuhan ada bersamamu. Dia yang bukakan jalan bagimu. Dia yang berikan kemenangan bagimu. Terima itu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya Sungguh berkat-Mu melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini membuat Engkau Tuhan nyata dalam kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat bersama. Yang pertama, kita akan berdoa supaya setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, setiap misionari, mereka benar-benar mengabarkan nama Tuhan yang hidup. Dan biarlah mereka menjadi dampak yang baik untuk setiap umat manusia yang ada di bumi ini. Nanti Kak Roslin akan berdoa. Yang kedua, kita akan berdoa untuk pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024 nanti, supaya tetap aman dan juga kita memiliki pemimpin yang bisa kita andalkan, yang baik, yang jujur. Nanti Kak Evata akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersama-sama berdoa untuk setiap misionari yang telah Engkau pilih dan tetapkan untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya pemberitaan mereka diteguhkan oleh Tuhan dengan tanda-tanda ajaib, sehingga banyak orang yang bisa percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan supaya kuasa firman itu dinyatakan melalui pemberitaan firman yang mereka sampaikan. Tuhan, kuatkan hati mereka di dalam menghadapi setiap tantangan di saat mereka menyebarkan Injil. Kami percaya Tuhan pendampingan-Mu nyata bagi setiap mereka.
Kami berdoa khusus bagi setiap misionari IRC yang tersebar di berbagai tempat. Tuhan berkati mereka dengan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan, Engkau nyata buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap umat Tuhan tanpa kecuali. Biarlah hidup kami ini menjadi surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Sehingga hidup kami benar-benar boleh menyatakan Kristus. Dan banyak orang yang percaya kepadamu melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Arahkanlah hidup kami ini kepada Engkau dan kerajaan-Mu. Sehingga kami tidak lalai untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami mendorong kami terus untuk terus bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas semua manusia. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau Tuhan yang nyata atas bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau terus bekerja dan berkarya bagi negara kami. Kami membawa pemilu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau pun terus berkarya melalui pemilu ini. Tuhan, jikalau boleh kami meminta Tuhan, kami meminta pemimpin yang takut akan Engkau, yang jujur, yang adil, yang mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan golongannya, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Pemimpin yang cinta akan bangsa ini. Namun kami percaya Tuhan, Engkau telah menyiapkan pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang sungguh-sungguh Engkau siapkan jalannya. Dan juga Bapa, kami membawa keamanan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau punya turut campur tangan atas kendali bangsa ini Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, kami percaya Engkau terus berkarya bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan atas karya-Mu yang nyata bagi bangsa ini. Hari ini, esok, hingga seterusnya. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Dan mari kita mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti Kak Frankie akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini kami mau memberi dengan penuh sukacita dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Saya mengundang untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Kami akan berdoa untuk saudara dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami akan doakan bersama. Nanti Kak Sasa akan berdoa. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia
bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan saudara dan saudari kami yang Kau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kalau Engkau mengizinkan mereka untuk berulang tahun kembali. Kami percaya kalau setahun kemarin Tuhan telah menyertai mereka, setahun ke depan pun dan bertahun-tahun ke depan Tuhan pun akan menyertai mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh semakin merasakan kehadiran Tuhan dan penyertaan dan kenyataanmu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan mereka bagi semua orang yang ada di sekitar mereka. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kehidupan mereka, Kau memberkati pekerjaan mereka yang masih sekolah. Tuhan berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Tuhan, kami percaya Kau ada di dalam masing-masing keluarga. Biarlah keluarga demi keluarga semakin mengandalkan Tuhan. Mereka boleh merasakan Tuhan yang menuntun keluarga mereka. Dan biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita dari sorga itu saja yang boleh melimpah di dalam kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Roslin. Shalom Bapak Ibu. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada keluarga Pak Budi ya yang ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Mereka dari Surabaya, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang mungkin bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang online beribadah bersama kami untuk pertama kali. Kami pun mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kedua kita bersyukur karena kita keluarga besar IRC dikaruniai seorang putri yang cantik namanya Novia Kalista Manalu. Putri dari Bapak Dimas dan Ibu Rida yang telah lahir pada tanggal 7 Maret 2023 kemarin. Terpujilah Tuhan dan kita doakan supaya anak ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Lalu yang berikutnya kita pada hari ini memasuki masa Raya Paskah yang minggu ketiga ya. Kita bersyukur kalau pada tahun ini kita masih bisa merayakan Paskah tanggal 7 sampai 9 April. Saya harap kita mengagendakan waktu ini sehingga kita boleh bersama-sama merayakan Paskah di tempat ini. Nah, untuk itu perlu persiapan ya, baik itu persiapan secara rohani maupun juga secara fisik. Secara rohani tentunya persiapan itu dari masing-masing pribadi kita. Setiap pribadi supaya apa? Supaya benar-benar ya pada saat kita merayakan Paskah bukan hanya yang biasa-biasa gitu ya, tapi kita merasakan ada sesuatu dan kita boleh mengalami Tuhan Yesus secara nyata. Seperti firman Tuhan pada hari ini. Lalu secara fisik, nah ini yang kita harus persiapkan bersama-sama. Mohon seluruh jemaat bisa terlibat di dalam persiapan demi persiapan dari kita untuk kita. Dan pada tahun ini kebutuhan dana kita sebesar Rp7.550.000 dan dana yang sudah terkumpul 2 minggu ini sebesar Rp2.300.000. Jadi kita masih butuh lagi sebesar Rp5.250.000. Doakan dan terlibatlah di dalamnya. Saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan Bagi
kedatanganmu. Agar berkat ini nyampe kepada saudara. Ya. Segenap rencana Allah Tritunggal terjadi di dalam hidupmu, dalam studimu, di sekolahmu, pekerjaan, dan usahamu, bahkan rumah tanggamu, bahagia selalu. Mulai sekarang, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Barang siapa yang percaya katakan, memberkati.